Rangkaian Prapaskah kelima. Salib patung diselubuhi dengan kain biru yang mengajak kita semua merenungkan misteri kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, sekaligus juga masa ketersembunyian kemuliaan Tuhan yang mana akan menjadi momen baik, sangat baik bagi kita menyatukan hidup dengan misteri penderitaan dan kesengsaraannya. Selain itu juga ketersembunyian kemuliaan Tuhan mau mengajak kita semua untuk membangun harapan terus-menerus kepadanya, sebagaimana akan kita rayakan nanti di dalam perayaan Paskah. Dimensi pertobatan menjadi unsur terpenting kita di dalam merenungkan kesengsaraan Tuhan, supaya kita benar-benar layak pada akhirnya nanti menikmati kemuliaan bersamanya melalui kebangkitan Yesus dari kematian. Oleh karena itu, saudara-saudara terkasih, di minggu Prapaskah kelima ini, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita mau sekaligus juga mampu untuk makin menyesali dosa, memasuki misteri kesengsaraannya dengan penuh iman, dan setia membangun harapan di dalam kasih. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Kita sadari bahwa seringkali kita jatuh di dalam dosa. Kita mohon ampun kepadanya agar kita layak dan pantas untuk merayakan misteri kasih Tuhan di dalam Ekaristi. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan perbuatan. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon berkasih-kasihlah kepada Maria, kepada anak-anak Tuhan Yesus, dan kepada saudara sekalian, supaya memaafkan saya kata-kata Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan mengangkat kita ke hidup yang berkah. Amin. Secara khusus untuk mendoakan 4 tahun berkemudian di menghadap Bapa di surga. Kiranya kebaikan dan belas kasih Allah sungguh menempatkan diri itu di dalam kedamaian kehidupan abadi bersama Bapa di surga, dan berkeluarga yang ditinggalkan senantiasa disertai di dalam kehidupan. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, berahmat telah menyerahkan dirinya sampai wafat karena kasih-Nya kepada kami. Kami mohon semoga berkat Tuhan kami hidup
dan bertindak bersemangat dalam kasih yang sama, dengan mengatakan kepada Yesus Kristus Putra yang hidup dan berkuasa bersama kita dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Yesaya. Beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku akan membuka mulutku dan membangkitkan kamu dari dalamnya, hai umatku. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada saat aku membuka mulutku dan membangkitkan kamu dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalam dirimu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan menempatkan kamu di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan.
yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Kalau Roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, maka dia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus adalah dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika Roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Dia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati, akan menghidupkan jaga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang diam dalam dirimu. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus memang mengasihi Marta dan saudaranya serta Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, dia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat yang berada. Tetapi sesudah itu dia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Ketika Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, dia pergi menemui dia. Tetapi Maria tinggal di rumah. Lalu kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudara pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Kata Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan mati." Kata Marta kepadanya, "Aku tahu bahwa Ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapa saja yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakan engkau akan hal ini?" Jawab mereka, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkau adalah Mesias, Putra Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian ketika melihat Maria menangis, Yesus sangat terharu dan berkata, "Di manakah dia kembalikan?" Jawab mereka, "Tuhan, marilah dan lihatlah." Lalu menangis untuk Yesus. Kata orang-orang Yahudi, "Lihatlah, ia sungguh mengasihani dia." Tetapi beberapa orang
Ia yang membuatkan mata orang buta tidak sakit dan dia bertindak sehingga orang ini tidak mati. Yesus sekali lagi sangat tertarik, lalu pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkatlah batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepada Yesus, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah aku katakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu. Lalu Yesus menghadap ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu, karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa Allah yang telah mengutus aku. Sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan dan mukanya tertutup dengan kain belut. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat kematian dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepada. Demikianlah sabda Tuhan. Mengingat apa yang pernah disampaikan oleh Bapak Paus Fransiskus almarhum, bahwa kita diajak untuk mengingat perjalanan kita sebagai orang beriman seperti seorang anak kecil yang berjalan terjatuh dan kemudian melanjutkan kembali perjalanan. Bukan karena ia berjalan seorang diri, tetapi karena ada Tuhan yang berjalan bersama. Pesan Paus Fransiskus ini mau saya tawarkan untuk kita renungkan di Prapaskah kelima ini. Sekaligus juga yang saya sampaikan di dalam pengantar bahwa Minggu Prapaskah kelima ditandai dengan penyembuhan salib dan patung-patung. Sebenarnya semua ikon yang ada di gereja itu disembunyi, yang mau dimaknai sebagai ketersembunyian, tentu saja sementara dalam refleksi kita, pemuliaan Tuhan atau pemuliaan Tuhan yang masih tersembunyi atau sama-sama atau belum kita rasakan. Itu yang ditekankan di Prapaskah kelima. Injil Yohanes secara khusus kisah Lazarus menjadi kisah mukjizat yang dilakukan oleh Yesus terakhir sebelum Paskah atau sebelum penderitaan kematian dan kebangkitan. Ini adalah mukjizat terakhir yang dilakukan oleh Yesus sebelum Paskah. Rasanya mau mengajak kita semua juga untuk menangkap maksud di balik kisah ini ketika kita berada di dalam suasana Minggu Prapaskah ini atau Minggu keterseluruhan kemudian pengalaman kedua perempuan Marta dan Maria di dalam kisah Injil
dan juga saudaranya Lazarus menjadi cermin perjalanan rohani kita sebagai orang beriman yang seringkali juga mengalami pasang surut, mengalami gairah dan lesu di dalam perjalanan. Saya mau menempatkan kisah Injil ini melalui pengalaman kecil tadi malam. Kebetulan keponakan sedang ada di sini, lalu dia seringkali mencari kegiatan, menyibukkan diri. Satu permainan sudah bosan, dan permainan lain. Permainan semua sudah bosan, lari-lari ke sana kemari. Kalau lari ke sana kemari sudah bosan, tinggal naik turun porsi dan sebagainya. Lalu bapak ibunya mengatakan, "Kak, gabut ya?" "Iya, gabut. Jalan-jalan, pengen keluar. Sudah malam," dan seterusnya. Diberi alasan. Lalu disodori permainan lainnya. Sudah bermain bosan. Lalu dia tiba saatnya naik turun kursi tadi, kursi merah yang terbesar itu. Lalu kemudian sedang naik turun itu dia terpeleset. Dagunya membentuk porsi, susahnya terbesar. Lalu udah tidak ada suara maksudnya tangisan untuk sementara. Tetapi tidak lama kemudian terdengar tangisan yang keras, nangis. Bapaknya mendekati, mengambil, membobok, masih menangis. Mulutnya berdarah, lalu serta gigi. Lalu saya menonton saja porsi sofa itu sambil menonton TV. Tadi yang bikin jatuh siapa? Arka. Berarti jatuh sendiri. Iya. Jangan nangis, jatuh sendiri. Tapi masih nangis. Di perut sampai dia sampai bibirnya dan berdarah. Lalu diajak bercanda. Lalu dia kemudian langsung tertawa-tawa. Lupa dengan sakit. Lalu sudah tertawa-tawa turun, berlari-lari lagi. Namun ini tidak apa-apa. Sudah jatuh berdarah, nangis, sekarang lari-lari. Dia mengaminkan kata-kata itu. Saya memakai pengalaman dan pengalaman ini juga membantu bisa memaknai sabda Tuhan tadi. Semoga bisa sama. Kami yang sambung Anda yang di sini. Ya. Pengalaman Marta dan Maria adalah pengalaman manusia kehilangan seseorang yang dikasihinya, yang mereka sebut sebagai saudara. Demikian pula Yesus. Tapi tekanannya ada pada Marta dan Maria, yaitu tepat ketika Lazarus mati dan tidak mendapati bahwa Yesus ada bersama dengan mereka. Kata-kata yang kemudian dilontarkan Marta kepada Yesus adalah, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Saya menempatkan pengalaman jatuh, pengalaman sakit ini, kemudian seringkali kita diarahkan pada situasi atau kondisi, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, aku pasti tidak akan mengalami penderitaan-penderitaan seperti ini. Aku tidak akan mengalami sakit seperti ini. Aku tidak akan menangis seperti ini ketika Engkau benar-benar berada di sini." Inilah pengalaman Marta dan Maria
ketika saudaranya Lazarus mati. Karena mereka merasakan Yesus tidak ada di situ. Kalau ada di situ, pasti asumsi mereka, keyakinan mereka, Lazarus akan selamat, akan selamat, tidak ada mati. Karena Yesus sudah ada. Yesus mengasihi dia, pasti tidak ada mati. Ini pengalaman kita. Pengalaman kita adalah sesaat ketika kita berada di dalam situasi jatuh atau keponakan saya ini berada di dalam pengalaman sakitnya, untuk sesaat mungkin kita terdiam atau berdiam diri, menikmati pengalaman sakit itu, menikmati pengalaman sakit itu. Tetapi ketika kita sudah berada di titik puncak sakit kita, akan dengan mudah kita kemudian menangis dengan sekeras-kerasnya. Karena tidak kuat merasakan sakit yang kita alami, tidak tahan dengan penderitaan yang sedang kita tanggung. Kita akan berteriak dengan sekeras-kerasnya atau menangis dengan sekeras-kerasnya, dengan harapan ada yang mendengar teriakan kita, ada yang bersimpati, empati dengan tangisan kita. Karena tetap berada di posisi itu, dia tidak berjalan mendekati orang tuanya. Dia berada di situ, berdiam diri, lalu kemudian menangis dengan sekeras-kerasnya. Pengalaman kita berada di situ. Minggu sengsara, maksud saya minggu prapaskah kelima, minggu ke-10 bulan ini juga mau mengajak kita memaknai fase perjalanan kita pada titik itu, yaitu ketika Tuhan tidak mengadakan mukjizat di dalam hidup saya. Tuhan seolah tidak ada di dalam perjalanan hidup saya. Tuhan hanya diam saja. Kemuliaan Tuhan tidak tampak di dalam kehidupan saya, tidak terasakan oleh saya. Ini adalah prapaskah kelima. Kemuliaan Tuhan tersetubuhi oleh kain ungu. Mukjizat Tuhan tidak saya rasakan. Ini minggu prapaskah kelima, di mana kemuliaan Tuhan tidak begitu kita rasakan. Kita seperti berada di dalam penderitaan seorang diri, menangis sendirian, meskipun kita sudah menangis sekeras-kerasnya, berteriak dengan sekeras-kerasnya, tetapi kemuliaan Tuhan tidak kita rasakan. Mukjizat Tuhan tidak hadir di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, ini prapaskah. Namun Tuhan tidak membiarkan kita untuk kemudian berada di dalam suasana minggu prapaskah kelima ini terus-menerus dengan tiga puncak di minggu sengsara kematian Yesus di sana. Kita sudah dihantar dengan unsur penghormatan yang Tuhan siapkan kepada kita semua, seperti yang Yesus lakukan kepada 3 murid yang dikasihinya, yang diikut sertakannya untuk naik ke Gunung Tabor, melihat kemuliaan di Gunung Tabor. Kita juga sudah disiapkan oleh Tuhan di minggu prapaskah kelima ini, di mana kemuliaan Tuhan begitu sama. Kita hanya berada di dalam kesedihan kita sebagai manusia. Dan persis di Injil Yohanes hari ini, di mukjizat terakhir yang Yesus lakukan sebelum Paskah, Ia mau memberikan sebuah jaminan pengharapan bagi kita yang percaya kepada. Ia datang kepada Marta dan Maria, dan Ia datang pula kepada Lazarus, memberikan kebangkitan. Ia tidak hanya memberikan mukjizat kesembuhan, tetapi
tetapi lebih daripada mukjizat kesembuhan, dia memberikan kehidupan baru. Maka dia mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Dia tidak hanya mengatakan, akulah yang menyembuhkan kamu yang sakit, akulah yang menenangkan kamu dari segala kegelisahan, akulah yang mengobati dari semua luka-lukamu. Tidak hanya itu, akulah kebangkitan dan hidup. Ia hadir bagi Lazarus yang mati dan kemudian memberikan kebangkitan kepadanya. Demikian pula kita semua. Kita diberi jaminan keselamatan oleh Yesus yang kemudian dimulai. Kita sudah disiapkan untuk tetap setia di dalam pengharapan iman itu kepadanya, meskipun ada fase di dalam kehidupan kita, yaitu kemuliaan yang seolah sampai di dalam perjalanan iman kita. Ini poin yang mau saya tawarkan di dalam Ekaristi pagi ini. Lebih daripada itu adalah, mari kita juga mawas diri ketika kita berada di dalam pengalaman sakit, pengalaman penderitaan, pengalaman sakit, atau pengalaman keterselubungan hidup, memberi sebuah pertanyaan, mengapa saya berada di dalam keterselubungan hidup? Masa Prapaskah seringkali menjadi momen bagi kita untuk bertobat. Pertanyaan yang saya berikan kepada Anda adalah, siapa yang menjawab? Pertanyaan yang sama adalah untuk saya sendiri, siapa yang seringkali membuat saya berada di dalam keterselubungan dosa atau kejatuhan hidup sebagai orang beriman? Saya yang ceroboh di dalam memakai hidup, saya yang tidak hati-hati di dalam menjalani perjalanan hidup saya. Pertanyaan yang sama, mungkin cocok atau tidak, mungkin baik atau tidak, sudah saya tawarkan kepada Anda. Siapa yang seringkali menempatkan atau membawa kita pada keterselubungan dosa, atau siapa yang seringkali membuat kita jatuh di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman? Anda bisa menjawab saya. Prapaskah menjadi momen bagi kita untuk berefleksi, memberi jawab, dan kemudian memberikan sebuah langkah iman baru pada kita, sebagaimana Marta, Maria, yang kemudian juga mengambil langkah iman baru atas peristiwa yang ditunjukkan Yesus kepada mereka di hadapan mereka atas kebangkitan Lazarus dan kematian. Hal itu terjadi bukan pertama-tama karena iman mereka, tetapi karena belas kasih yang Yesus berikan kepada mereka. Lalu belas kasih Yesus kepada mereka pun tidak akan sampai diterima oleh mereka ketika Marta, Maria tidak percaya. Maka percaya itu penting. Pertanyaannya kemudian adalah, apakah kita percaya kepada Yesus bahwa di dalam Dia ada kebangkitan dan hidup? Saudara-saudara, mari kita mempersiapkan diri untuk menyongsong Paskah nanti. Minggu ini gereja menawarkan kepada Anda untuk menerima sakramen pengampunan dosa. Siapa yang menyebabkan kita jatuh di dalam dosa? Semoga jawabannya bukan kita, tetapi saya. Apalagi kalau jawabannya adalah saya, kita datang kepada Tuhan, mohon belas kasih dan pengampunan darinya, supaya kita benar-benar pada akhirnya layak dan pantas untuk menikmati
menikmati kemuliaan Tuhan melalui Paskah yang akan kita rayakan. Dimuliakan Tuhan di dalam sepanjang masa. Aku percaya dalam Allah. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepada Aku akan hidup sekalipun sudah mati." Marilah kita berdoa kepada Bapa dengan pengakuan. Yesus bersabda, "Akulah kebangkitan dan kehidupan. Yang percaya kepadaku akan hidup sekalipun sudah mati." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang mengantaranya. Bagi gereja Allah, ya Bapa, doronglah gerejamu agar tak henti-hentinya mewartakan kabar kebangkitan Kristus dan kebangkitan kami semua. Bimbinglah umatmu untuk semakin giat mewartakan cinta kasih-Mu bagi seluruh alam semesta. Kami mohon bagi para bangsa, ya Bapa, terangilah para bangsa dengan sinar kemuliaan kebangkitan Putra-Mu. Kami mohon agar para bangsa memandang masa depan dengan wajah cerah dan penuh harapan. Bagi orang sakit dan cacat, ya Bapa, berilah pengertian kepada para sakit dan cacat bahwa kesulitan-kesulitan mereka akan berlalu dan telah menerima kehidupan baru karena telah mati dan bangkit bersama Kristus. Kami mohon. Dan buatlah kami selalu memiliki hati yang penuh kasih kepada mereka sebagai teman seperjalanan dalam mengikuti jalan salib keselamatan Kristus. Bagi kita yang berkumpul dan percaya akan sabda Allah, ya Bapa, himpunlah kami selalu dalam nama Yesus Kristus, Putra-Mu yang terkasih. Kami mohon. Allah Bapa kami, bantulah kami untuk semakin bertumbuh dalam iman kami kepada-Mu. Berikanlah kami Roh Kudus agar dalam segala keadaan hidup kami selalu tetap melaksanakan kehendak-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Allah Bapa yang baik, dengan permohonan kami, kami sepakat kepada-Mu dengan iman.
kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab sebagai manusia sejati, Ia meratapi Lazarus sahabatnya, dan sebagai Allah yang kekal, Ia membangkitkan dia dari kubur. Tergerak oleh belas kasih kepada bangsa manusia, Ia mengantar kami kepada kehidupan baru lewat perayaan misteri kudus. Melalui dia, laskar para malaikat menyembah keagungan sambil menikmati sukacita abadi di hadapan. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan pada kemuliaan bagimu dengan henti-hentinya bernyanyi. Inilah biara darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan ingatlah juga dan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit di budi-budimu yang kami doakan dalam inkarnasi ini, dan akan semua orang yang telah terbunuh dalam gerah iman dan terimalah mereka dalam cahaya wajah. Kami mohon kasih kami semua dan kami terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pramanana Bunda Allah, Santa Yosef Mulia, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang di dunia berkenan pada. Semoga kami memperkenankan serta memuji dan memuliakan Dia dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaran Dia bersama Dia dalam Dia, bagi Bapa yang Maha
Berbahagia kita yang mudah di dalam perjamuan aku. Yang sumber kehidupan sejati, kami bersyukur karena kehadiran Yesus Kristus Putra. Kami mohon semoga Dia sungguh menjadi santapan jiwa yang menguatkan kami untuk berziarah menuju kepada-Nya, sebab Dia yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Kita dengarkan umat gereja hari ini yang perlu mendapatkan perhatian bahwa gladi bersih masih ada 3 lagi yang belum kita laksanakan. Kami harap semua petugas bisa hadir. Yang pertama, Selasa 24 Maret adalah gladi bersih Vicili Paskah pukul 17. Yang kedua, Kamis 26 Maret adalah gladi bersih Hari Raya Paskah pukul 17. Yang ketiga, Minggu 29 Maret adalah gladi bersih Kamis Putih pukul 17. Kemudian jadwal sakramen tobat adalah untuk lingkungan dan stasiun Nusa Wungu adalah Rabu 25 Maret pukul 16.30. Sehingga untuk misa harian pada hari Rabu dilaksanakan pada pagi hari. Dan hari ini hari Rabu adalah hari raya besar Maria menerima kabar sukacita, ya. Jadi diharapkan jika masih libur mungkin bisa hadir semua pada pagi hari bisa pukul 5.30. Sekali lagi undangan dari gereja dan kita layakan pantas merayakan Paskah. Sakramen tobat akan diawali dengan ibadah tobat untuk 4 lingkungan dan tambah 1 stasiun Nusa Wungu adalah pada hari Rabu 25 Maret pukul 16.30 untuk ibadah tobat. Kemudian beberapa hal juga yang harus diperhatikan tentang tatib atau dan among tamu. Tugas tatib atau among tamu adalah mengatur tempat duduk umat yang hadir. Pada pekan suci dipersilakan umat yang hadir duluan untuk duduk di depan. Kemudian umat yang hadir tadi duduk di depan dan umat mau mentaati, mendengarkan, melaksanakan panduan dari tatib atau among tamu. Jangan berkata, aku di sini saja, aku di sini saja. Saya mohon 20 tahun menjadi paroki sudah berubah. Ketika tatib, karena itu sudah ditugaskan oleh panitia, silakan mengikuti tatib, apalagi yang datang terlambat. Tatib akan mencarikan tempat duduk, ya. Tatib akan mencarikan tempat duduk, silakan mengikuti dari belakang.
Sekali lagi, umat yang hadir pada saat ini dan yang tidak hadir tolong memberitahu yang umat hadir duluan duduk di depan. Nanti berarti aku datang terlewat saja Pak ya, biar tidak di depan. Mungkin Bapak Ibu akan menjawab begitu. Sekali lagi, tugas tatib juga harus datang lebih dahulu untuk mengatur tempat duduk. Kemudian minggu besok kita sudah Minggu Palma, silakan Bapak Ibu umat membawa daun palma sendiri. Perarakan akan kalau tidak hujan, kita akan perarakan dari rumah Ibu Heni Sudani. Umat silakan membawa daun palma sendiri dan misa sudah dimundurkan setengah jam sehingga tidak ada yang terlambat. Misa Minggu Palma akan gabung dengan stasi sampah adalah 7.30. Perarakan dimulai dari rumah Ibu Heni kalau tidak hujan. Kalau hujan kita menyesuaikan. Kemudian kita juga akan mempersiapkan tidak hanya batin kita mempersiapkan secara fisik. Panitia mengundang kerja bakti, keterlibatan seluruh umat, kehadiran dan keterlibatan untuk persiapan Pekan Suci pada Sabtu 28 Maret pukul 10. Sudah dibagi oleh panitia di rumah Bu Heni, lingkungan Agustinus dan lingkungan Yosef, termasuk juga di gereja. Jadi di gereja dan di rumah Ibu Heni itu lingkungan Agustinus dan lingkungan Yosef. Tidak hanya panitia, tapi seluruh umat kedua lingkungan ini diundang untuk hadir dan terlibat. Kemudian untuk pastoran lingkungan Igenius dan lingkungan Monica. Waktu bisa menyesuaikan, tapi panitia menawarkan pukul 10. Silakan nanti dibaca lebih lanjut di masing-masing WA lingkungan. Demikian pengumuman, terima kasih. Baik, untuk kerja bakti saya beri catatan khusus yang pastoran, kerja baktinya silakan jamnya disamakan, jangan 2 shift 3 shift gitu ya. Kalau shift jam 10, shift jam 10, jam 2 siang, simulasi di rumah. Maksud saya yang ada di rumah itu bukan berarti terganggu, sangat berterima kasih. Tapi saya merasa tidak enak kalau berada di dalam kamar ada kerja bakti. Berarti kalau ada dikasih kan saya harus 3 shift ya. Hanya itu saja. Maksudnya ya, supaya disepakati bersama jamnya. Kita mau kerja bakti jam berapa? Jam 10 ya, semua datang jam 10. Supaya nanti romo-romo bisa ikut kerja bakti. Saya merasa tidak, mungkin ini rasa perasaan saya gitu ya. Tapi saya merasa tidak enak ketika di luar praktek. Saya di kamar rebahan, mainan HP, aku rapat dulu. Jadi pada suatu ketika itu saya kerja bakti 2 shift. Jam berapa? Hari jam 10 atau jam 9, jam 10. Yang kedua jam 2 siang atau jam 3 siang. Atur ya, enak, orang nyaman gitu ya. Untuk misi orang lain-lain. Sebenarnya bisa saja saya menutup mata untuk telinga, tapi saya tidak tega. Rasa-rasanya tidak seperti itu. Jadi kita tolong, yang penting adalah disepakati jamnya. Syukur-syukur kami bisa ikut kerja bersama-sama. Begitu ya. Jadi orang Islam. Gitu ya, dipahami? Kalau di gereja silakan, karena kebetulan jaraknya jauh, pastoran dengan gereja mau masif boleh, silakan. Saya tidak melihat dan saya tidak mendengar ada praktek. Yang kedua adalah hari Rabu penerimaan sakramen pengampunan dosa. Silakan Anda mengambil kesempatan rahmat ini untuk menerima sakramen pengampunan dosa. Coba pertanyaan tadi Anda lemparkan ke kanan kiri. Siapa yang membuat kamu berdosa? Coba tanyakan pada kanan kirinya. Siapa yang membuat kamu jatuh dalam dosa? Tanyakan ke kanan kirinya. Suamimu, istrimu,
anakmu, apa aku dewi atau dirimu sendiri. Jangan melemparkan setan yang telah saya jatuh dalam dosa. Anda jatuh dalam dosa karena bersekutu dengan setan. Jangan menyalahkan setan. Tapi karena kita yang kemudian melemahkan diri dan kemudian jatuh di dalam dosa. Maka silakan Anda ambil momen berahmat ini untuk menerima sakramen pengakuan dosa hari Rabu setengah 5 ibadat, jam 5 mulai pengakuan dosa. Jangan biarkan kamu sendirian yang pengakuan dosa. Gitu ya. Silakan Anda hadir untuk menerima pengakuan rahmat pengampunan. Mari kita mohon berkat Tuhan untuk hari ini selanjutnya, supaya Tuhan senantiasa memberkati kita dengan berkat-berkat. Tuhan bersamamu.